atau bagaimana, Prof? Bukan Atau karena saya dianggap ahli budaya Jawa, oh iya, iya, iya. saya dapat kehormatan itu. Dan menurut menurut orang keraton yang dapat gelar itu kebanyakan sebenarnya juga keturunan, tapi silsilahnya yang saya tidak tahu gitu. Itu katanya gitu. Tidak ada yang kebetulan. Dan saya tidak bayar sedikit pun dia, kecuali untuk snack untuk apa gitu kan. Merubah di ijazah dan di anu enggak ya, Prof? Yo enggak, Untuk untuk nama apa? itu enggak Enggak, enggak ya? enggak. Dapat ini setelah apa? Selampir. Kayak orang wisuda itu selampir. Gimana? Seumur hidup. Seumur hidup bukan periodik. Tapi kalau ada pertemuan-pertemuan saya enggak datang. Berarti ini kita panggilnya anu ya, Prof. Wah, Jangan, jangan Kanjeng. malu saya. Itu zaman ketoprak. Jadi kalau menghadap kita juga harus ini, Prof. Pakai apa jalannya itu loh. Ya itu kalau di keraton. Kalau di rumah jadi pendekar syair berdarah. Ya masih. Walaupun saya orangnya pasif, tidak pas pisuanan gitu ya tidak datang kan. Apalagi jarit saya diatur. Seorang pangeran harus pakai jarit apa itu? Lurik gitu ya. Apa, Harus Prof? parang dan sebagainya. Kalau pangeran parang, pangeran ke atas. Jadi pangeran itu statusnya itu setara dengan apa? Menteri lah gitu. Tapi saya enggak punya keris itu. Enggak tampak. Kalau mau membunuh kan enggak ketahuan. Di Mangkunegaran ya. Foto saya pakai selampir, tapi selampir Kasunanan. Oleh Raja Mangkunegaran, panitianya diminta untuk mengganti foto saya. Jadi tidak mau Mangkunegaran orang Kasunanan bawa kebesaran kok di Mangkunegaran gitu. Suruh ganti gitu. Tidak berkenan. Masa orang Kasunanan ke sini kok bawa kebesaran gitu katanya gitu. Kata Mangkunegoro ini kan, Kanjeng Bre. Lebih tinggi anunya gitu, Prof. Atau gimana? Lo kan iya, Mangkunegaran itu kadipaten, Kasunanan, kerajaan kan. Kerajaan.
dikira jajah gitu kan. Padahal saya nggak bermaksud ke sana. Hanya menunjukkan saya juga orang keraton gitu aja. Ternyata salah paham. Rajanya masih muda itu, Mangkunegoro. Paling usia 30-40. Belum, baru S1 baru lulus. Tapi anak raja, beda dengan kita, Prof. Iya, anak raja dan sekarang jadi raja. Ya Kita jadi sekarang dokter aja belum diakui orang, Prof. Kalau raja itu kan sudah diakui. iya, apalagi dokter pakai UIN Pakis kan. Iya. Teman-teman UIN itu kalau memanggil alumni UIN Pakis, kalau memanggil temannya sana yang alumni Pakis itu UIN Pakis. Besok kalau kami lulus kan tinggal bilangnya dosen saya dosen itu Prof Samsul gitu. Kanjeng. Iya, yang gelar itu dua ya. Saya sama mantan rektor lama. Dulu saya ajak ya. Nanti dia gengsian. Kalau saya pangeran, dia enggak. Waduh, gimana itu? Rektor lama itu orangnya gituan. Wakil rektor saya kok pangeran, saya enggak pangeran. Gengsi. Terus apa gitu loh. Makanya dia juga pangeran karena saya ajak dulu. Prof. Mudover itu ngajar juga kan? Prof. Mudover ngajar ya. Enggak lah. Belum mungkin. Kita baru satu semester ini. Oh, kalau ngajar panggil aja Prof. Pangeran gitu. Nanti kaget dia. Kok tahu gitu. Oh, enggak ngajar Tomalan sekarang. Enggak tahu, saya tak kira masih ngajar. Ini pemakalah siapa nih pemakalah? Siapa? Mas Rizky? Saya Prof. Oh, belum. Ini belum cukup ya ulangnya, Pak. Sampun, cuma 8 ini Prof. Oh, 8 ya. Ya udah, Iya. silakan mulai, Pak. Z. Ini saya kirim ke anu dulu Z. Iya, Ke sedap. Pak Ihsan Fauzi. Z Prof. Pak Ihsan dari mana, Pak? Saya dari Solo Prof. Dekat aja. Oh, Solo. Z. Kerja di? Di SMA IT Nur Hidayah Prof. Oh, alah tetangga ya. Z Prof. Mohon izin presentasi Prof. Z. Oh ya, monggo, monggo. Ini filsuf paling kontroversi ini.
Zero. Eh, sudah kelihatan betul teman-teman? Belum. Ya, sudah, Pak. Apa sih? Mohon izin presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bersama Prof. Samsul Fakri, pembimbing kita belajar filsafat. Eh, dan hari ini saya dapat tugas presentasi konsep epistemologi Al-Farabi dan relevansinya dalam pendidikan tasawuf. Gitu, nggih. Ada beberapa hal. Ya, Ribon, Prof. Ar-Razi atau Al-Farabi? Al-Farabi. Oh, Farabi ya. Nggih. Oh, Nggih. yang saya maksud kontroversi itu Al-Razi. Oh, Ya, Ar-Razi. teruskan, Pak. Nggih, Prof. Atur suwun, nggih. Al-Farabi, nggih. Biografi Al-Farabi. Yang pertama, Al-Farabi dijuluki sebagai guru kedua atau mu'alim ats-tsani dalam sejarah filsafat setelah Aristoteles. Al-Farabi dianggap sebagai Aristoteles kedua, sebagai anator. Nanti anator apa itu belum tahu, Prof. Itu anator Aristoteles yang berhasil menafsirkan dan mengembangkan karya-karya Aristoteles yang semula kurang dapat dipahami oleh filsuf-filsuf Barat sebelumnya. Di antara buku-buku Aristoteles yang dikomentari Al-Farabi adalah Kategoris, Hermeneutics, Posterior Analitik, Retorik, dan Poetik. Melalui tafsiran dan pengembangan Al-Farabi, Al-Farabilah filsuf-filsuf modern kemudian mempelajari karya-karya Aristoteles. Jadi kecerdasan Al-Farabi ini justru dia bisa menjelaskan pemikiran Aristoteles sehingga filsuf-filsuf Barat mudah memahami. Maka kemudian dia juluki guru kedua. Kemudian ternyata Al-Farabi bukan sekedar anator Aristoteles. Bahkan naskah-naskah Al-Farabi yang orisinal di bidang logika bahkan jauh lebih pelik dibandingkan dengan kategoris karya Aristoteles. Hal tersebut menunjukkan bahwa Al-Farabi bukan sekedar anator Aristoteles, melainkan filsuf yang mampu mengembangkan pemikirannya sendiri. Itu Al-Farabi. Kemudian sejarah hidupnya Al-Farabi bernama Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Tarhan bin Uzalak, dilahirkan tahun 200 keturunan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Wafat 339 Mas Hijriah atau 950 Masehi sebelum Al-Ghazali yang 1000-an Masehi di Damaskus pada usia 80 tahun. Hidupnya sangat miskin dan bekerja sebagai tukang kebun. Pada tahun 332 Hijriah atau 945 Masehi, 5 tahun sebelum meninggal, Al-Farabi pindah ke Damaskus dan berkenalan dengan Saifu ad-Daulah Al-Hamdani, Sultan Daulah Hamdaniyah di Aleppo. Ia diberi kedudukan sebagai ulama istana. Al-Farabi adalah tokoh yang senang menyendiri, zuhud, merenung dan berpikir serta menjauhi kehidupan mewah, foya-foya dan materialistik. Selama hidup, ia tidak pernah menikah dan selalu hidup sederhana. Karya-karya Al-Farabi ditinjau dari menjadi 6 bagian. Ada logika, ilmu matematika, ilmu alam, teologi, ilmu politik dan kenegaraan, sampai bunga rambai atau kutub munawwa'ah. Nah, kemudian ada perbedaan pemikiran Al-Farabi dan Aristoteles. Menurut kebahagiaan, dalam kebahagiaan ada perbedaan. Menurut Aristoteles, mendefinisikan kebahagiaan sebagai eudaimo yang dicapai melalui tindakan yang baik dan pengembangan karakter. Jadi, menurut Aristoteles, orang itu akan bahagia ketika dia mencapai eudaimonia,
dia berbuat baik, kemudian karakternya berkembang, baca buku, kemudian mengembangkan diri, dan kemudian dia akan sampai eudaimonia, manusia paripurna, dan dia akan bahagia. Kebahagiaan bersifat individual dan terkait erat dengan pencapaian tujuan pribadi serta kontribusi sosial. Dalam pandangan Aristoteles, kehidupan yang baik hanya dapat dicapai dalam konteks komunitas, di mana individu berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Jadi ketika mendapatkan kekuasaan, kemudian berpartisipasi di politik, eh, berkontribusi, bermanfaat, maka akan ada eudaimonia menurut Aristoteles. Sedangkan menurut Al-Farabi, kebahagiaan lebih luas, yaitu dengan menambahkan dimensi spiritual. Ia berargumen bahwa kebahagiaan tidak hanya bersifat duniawi, tapi juga ukhrawi. Ada kebahagiaan duniawi dan ada kebahagiaan ukhrawi. Untuk mencapai kebahagiaan sejati, individu harus memahami dan mengikuti ajaran agama. Al-Farabi mengaitkan kebahagiaan dengan pengetahuan dan kedekatan dengan Tuhan. Menekankan bahwa kebahagiaan sejati melibatkan pencarian kebenaran yang lebih tinggi. Jadi kalau Aristoteles sampai ke pengetahuan, kemudian kalau Al-Farabi sampai kedekatan dengan Tuhan, bagian itu. Kemudian peran agama dan filsafat, Aristoteles melihat filsafat sebagai alat untuk memahami dunia dan mencapai kebahagiaan, tanpa secara eksplisit mengaitkannya dengan agama. Ia mengakui pentingnya moralitas, tetapi tidak menempatkan agama sebagai pusat pemikirannya. Sebaliknya, Al-Farabi mengintegrasikan filsafat dengan ajaran agama. Ia berargumen bahwa filsafat harus digunakan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangannya, pengetahuan dan iman saling melengkapi, dan filsafat berfungsi sebagai jembatan untuk mencapai kebenaran spiritual. Pendekatan terhadap pengetahuan. Perbedaannya dengan Al-Farabi, Aristoteles menekankan pentingnya pengalaman dan observasi dalam memperoleh pengetahuan. Ada pengalaman, experience, dan observasi untuk memperoleh pengetahuan. Al-Farabi menekankan bahwa pengetahuan harus dipadukan dengan wahyu dan ajaran agama. Ia berargumen bahwa pengetahuan yang benar mencakup pemahaman tentang kebenaran spiritual dan moral yang tidak dapat dipisahkan dari konteks religius. Nah, jadi ada perbedaan pemikiran. Epistemologi Al-Farabi ini adalah membedakan antara murid yang mau belajar dan tidak mau belajar. Ini belum tertulis, tapi saya pernah baca di situ epistemologi Al-Farabi. Jadi murid yang mau belajar perlakuannya beda dengan murid yang tidak mau belajar. Nah, kemudian Al-Farabi membedakan antara berbagai jenis pengetahuan yang mencakup. Pertama, pengetahuan indrawi atau empiris, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan indrawi. Ini adalah bentuk pengetahuan yang paling dasar dan bersifat sementara. Jadi misalnya kita melihat bunga, kita melihat langit, kita melihat pohon, adalah pengetahuan indrawi empiris yang diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan indrawi. Ini adalah bentuk pengalaman paling dasar dan bersifat sementara. Kita lihat bunga hari ini, mungkin besok sudah lupa karena kita lihat pemandangan-pemandangan yang lain. Nah, kemudian di tingkat selanjutnya, Al-Farabi mengatakan ada pengetahuan rasional. Pengetahuan yang diperoleh melalui akal dan pemikiran logis. Al-Farabi menekankan pentingnya akal dalam mencapai pengetahuan yang lebih tinggi. Ini sudah ada rasio-rasionya. Kemudian yang ketiga, pengetahuan ilahi. Pengetahuan yang berasal dari wahyu atau sumber ilahi. Ini adalah bentuk pengetahuan tertinggi yang tidak dapat dicapai hanya melalui akal atau indera. Ada keterbatasan misalnya tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang itu ada keterbatasan di rasionalnya, dan indera juga. Kemudian Al-Farabi menjelaskan proses kognisi sebagai berikut. Pertama adalah penginderaan. Proses awal di mana individu menerima informasi melalui indera. Ini adalah langkah pertama dalam memperoleh pengetahuan. Jadi melihat, mendengar seperti seorang bayi, anak-anak yang dapat informasi, kognisi melalui indera. Kemudian yang kedua, pemahaman. Setelah informasi diterima,
individu menggunakan akal untuk menganalisis dan memahami informasi tersebut. Disinilah pengetahuan rasional berperan. Kemudian yang ketiga, penyimpanan. Pengetahuan yang telah dipahami disimpan dalam memori yang memungkinkan individu untuk mengingat dan menggunakan pengetahuan tersebut di masa depan. Yang keempat, penerapan. Individu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks kehidupan sehari-hari atau dalam situasi yang relevan. Jadi secara epistemologi bagaimana menemukan pengetahuan, pertama penginderaan gitu ya, misalnya saya kaitkan dengan kuliah kemarin Gus Rizky tentang metode Amsilati, memang penginderaan gitu ya, dengan mendengar dengan mendengar syair-syair, nadom-nadom, kemudian melihat tulisannya, itu kan penginderaan. Karena proses awal di mana individu menerima informasi melalui indera. Ini langkah pertama pengetahuan. Kemudian setelah didengar dan dilihat, tentu saja tidak bisa disimpan kalau tidak paham. Jadi kita bisa menyimpan ketika sudah melalui proses kedua, yaitu pemahaman. Dianalisis menggunakan akal untuk menganalisis dan memahami informasi tersebut. Nah, kemudian setelah dipahami, langkah ketiga adalah penyimpanan. Pengetahuan yang telah dipahami disimpan dalam memori yang memungkinkan individu untuk mengingat dan menggunakan pengetahuan tersebut di masa depan. Yang keempat, penerapan. Menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks kehidupan sehari-hari atau dalam situasi yang relevan. Misalnya kemarin, metode Amsilati misalnya setelah disimpan teorinya, setelah disimpan kaidah-kaidahnya, maka kemudian diterapkan dalam pengkajian kitab, dalam pengkajian rumus-rumusnya dalam baca kitab dan lain sebagainya. Itu konsep menurut saya masih sangat masuk dengan konsep kognisi Al-Farabi. Nah, kemudian hierarki pengetahuan dalam epistemologi Al-Farabi. Jadi ada hierarki pengetahuan dalam mengolah dan menerima informasi menurut Al-Farabi. Pertama, pengetahuan indrawi atau sensory knowledge. Tingkat paling dasar dari pengetahuan yang melalui pengalaman indrawi. Pengetahuan ini bersifat sementara dan bergantung pada persepsi fisik. Misalnya melihat warna, mendengar suara, atau merasakan suhu. Al-Farabi berpendapat bahwa pengetahuan indrawi adalah langkah awal yang penting, tetapi tidak cukup untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam. Nah, pengetahuan dasar indrawi. Yang kedua adalah pengetahuan rasional atau rational knowledge. Tingkat kedua adalah pengetahuan yang diperoleh melalui akal dan pemikiran logis. Ini mencakup penalaran, deduksi, dan analisis. Pengetahuan ini lebih stabil dan dapat diandalkan dibandingkan dengan pengetahuan indrawi. Al-Farabi menekankan pentingnya logika dalam mencapai pengetahuan rasional, di mana individu menggunakan akal untuk memahami konsep-konsep yang lebih abstrak. Jadi kita tidak melihat, tetapi kita bisa memahami, misalnya fenomena sosial, teori-teori sosial, teori-teori pendidikan. Kita nggak lihat, tetapi kita pakai pengetahuan rasional. Nah, kemudian yang ketiga, pengetahuan filosofis, philosophical knowledge. Tingkat ketiga adalah pengetahuan yang diperoleh melalui refleksi filosofis dan pemahaman mendalam tentang realitas. Ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip universal dan kebenaran yang lebih tinggi. Al-Farabi percaya bahwa pengetahuan filosofis adalah puncak dari pencarian pengetahuan, di mana individu dapat memahami esensi dari segala sesuatu. Kita belajar kulit filsafat aja, Prof. Mas Patulun, ini kita bisa, ternyata banyak hal yang bisa kita pahami, bisa kita ketahui dengan pengetahuan filosofis atau philosophical knowledge gitu ya, cara berpikir, cara memandang tentang paradigma, tentang konsep-konsep filosofis, epistemologis, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengetahuan ilahi atau divine knowledge. Tingkat tertinggi dalam hierarki pengetahuan adalah pengetahuan ilahi yang hanya dapat dicapai melalui wahyu atau pengalaman spiritual. Ini mencakup pemahaman tentang Tuhan dan realitas transcendental. Al-Farabi menganggap pengetahuan ilahi sebagai bentuk pengetahuan yang paling sempurna yang melampaui batasan akal manusia. Itu pengetahuan ilahi. Kemudian D. Konsep kepastian dalam epistemologi Al-Farabi. Kepastian atau certainty adalah konsep penting dalam epistemologi Al-Farabi.
Ia membedakan antara berbagai tingkat kepastian yang dapat dicapai melalui proses pengetahuan. Ternyata masing-masing pengetahuan itu tingkat kepastiannya berbeda-beda. Pertama, kepastian indrawi. Kepastian yang diperoleh dari pengalaman indrawi, bersifat sementara dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Misalnya, apa yang kita lihat atau dengar bisa saja menipu. Oleh karena itu, kepastian ini tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Misalnya kita salah lihat, salah dengar, atau itu kepastian indrawi bisa salah. Misalnya air panas, air dingin. Misalnya kita ada air dingin percobaan fisika, tangan kita dimasukkan air dingin, dingin sekali. Kemudian setelah itu dimasukkan air biasa, maka air biasa ini terasa hangat, padahal ini air biasa. Nah, percobaan kedua, air panas sama air biasa. Ketika air panas, tangan kita dimasukkan air panas, pertama terasa panas, terus dimasukkan air biasa, maka air biasa itu terasa dingin gitu ya. Jadi apakah air biasa itu panas atau dingin? Nah, itu pengetahuan indrawi yang memang bersifat sementara dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal gitu. Maka kepastiannya cukup rendah, paling rendah menurut Al-Farabi. Lalu kepastian rasional, kepastian yang diperoleh melalui penalaran logis dan deduksi. Al-Farabi berpendapat bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui akal memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan indrawi. Namun demikian, meskipun lebih dapat diandalkan, pengetahuan ini masih bisa dipertanyakan dan tidak selalu mutlak. Jadi masih ada pemikiran-pemikiran, pertanyaan-pertanyaan terhadap konsep-konsep yang sudah ada. Tapi ini kepastiannya lebih pasti karena didapatkan secara metode ilmiah. Kemudian kepastian filosofis. Nah, ini di atas kepastian eh, rasional, kepastian yang dicapai melalui refleksi filosofis dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip universal. Al-Farabi percaya bahwa pengetahuan filosofis dapat memberikan kepastian yang lebih tinggi karena didasarkan pada pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas. Jadi mulai menarik di Al-Farabi tentang epistemologi sehingga menghasilkan kepastian filosofis. Kemudian yang keempat, kepastian ilahi. Kepastian tertinggi yang hanya dapat dicapai melalui wahyu atau pengalaman spiritual. Pengetahuan ilahi dianggap sebagai kebenaran mutlak dan tidak dapat diragukan. Al-Farabi menganggap bahwa pengetahuan ini adalah tujuan akhir dari pencarian pengetahuan manusia. Hierarki pengetahuan Al-Farabi mencerminkan pandangannya bahwa pengetahuan adalah proses bertahap yang melibatkan pengalaman, penalaran, dan pencerahan spiritual. Dengan memahami hierarki ini, individu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan tempatnya di dalamnya, serta mencapai tujuan pendidikan yang tinggi. Nah, kemudian setelah epistemologi yang menarik dari Al-Farabi adalah pendidikan tasawuf, tasawufnya Al-Farabi. Pengertian tasawuf. Nah, ini. Pertama, tasawuf adalah asal dari kata sof yang artinya barisan dalam berjamaah. Alasannya, seorang sufi mempunyai iman yang kuat, jiwa yang bersih, dan selalu memilih sof terdepan dalam sholat berjamaah. Di samping alasan itu, mereka juga memandang bahwa seorang sufi akan berada pada baris di depan Allah. Kedua, tasawuf berasal dari kata saufanah, yaitu sejenis buah-buahan kecil berbulu yang banyak tumbuh di gurun pasir Arab Saudi. Studi ini berpijak pada orang-orang sufi yang banyak memakai pakaian berbulu dan mereka dalam Maaf Pak. J. Yang tasawuf tinggalkan dulu Pak. Maaf ya. Siap, J, Prof. Itu Oke. bukan Al-Farabi tapi pendapat orang terkait Al-Farabi. Oh, J, siap, Prof. Oke, Ya, yang berarti pendapat sampai itu menurut saya salah. oh gitu, Prof. Oke. Sampai epistemologi aja nih, Prof. Atau ini ya, ciri khas tasawuf menurut konsep Al-Farabi berlandaskan asas rasional. Tasawuf Tidak usah Al-Farabi Pak. boleh Karena nggak? Al-Farabi tidak masuk dalam ilmu tasawuf. Oh, oke, matur suwun, Prof. Ini saya coba dari jurnal-jurnal gitu. Nggih.
Oke. Ini mungkin penutupnya bagi Al-Farabi. Bagi orang yang berpendapat, Al-Farabi berpendapat tasawuf itu sempurna jika nalar akan berjalan sesuai dengan kaidah dan proses berpikir sempurna. Hal ini dikarenakan akal manusia dalam menambah jalan peningkatan dan pengembangannya melampaui fase-fase yang satu sama lainnya saling menopang. Karena pada awalnya ia merupakan akar potensial, kemudian jika ia telah mempersepsi sebagian besar pengetahuan yang umum dan realitas-realitas universal, maka ia akan menjadi akal aktual. Batas pandangannya meluas meliputi mayoritas universe, maka ia meningkat menuju tahapan tertinggi yang bisa dicapai manusia, yaitu derajat akal mustafat, acquired intellect atau akal limpahan, atau derajat emanasi dan inspirasi. Mungkin itu presentasi dari saya karena nyarinya di apa jurnal-jurnal di internet itu kecampur-campur. Mohon maaf Prof, mohon bimbingannya dan arahannya Ya, ya. Biar kita bisa membedah dan memahami. Monggo mungkin ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa mohon bantuannya Prof. Ini karena Ya, harus banyak baca gitu sih. Terima kasih teman-teman. Monggo ada yang didiskusikan? ya sebentar saya komentar bentar ya. Kenapa Oke, tadi Prof. tasawuf tidak perlu dilanjutkan? Karena ya Ya. di dalam Islamic Studies ada rumpun tersendiri, keilmuan tersendiri terkait tasawuf. Nah, Iya, iya. Al-Farabi itu tidak terkait dunia sufi, tapi dia Hmm, filsuf. Dia hmm, tidak pernah punya doktrin tasawuf. hmm. Genealoginya beda. Oke, Prof. Sebeda misalnya membahas Ken Arok dan Ken Norton. Sama-sama Ken, dihubung-hubungkan. Padahal yang satu petinju, yang satu Raja Singasari ya. Tumapel. Oke, Prof. Itu sebenarnya tidak ada hubungan. Eh, Tapi oleh orang yang nggak paham, dihubung-hubungkan, dijurnalkan. Jadi menurut saya itu dalam tanda petik ya, iya. falasi. Membuat Eh, pembaca itu tersesat akibat itu. Karena mirip itu. Misalnya Ken Arok mendapat wangsit dari Ken Norton misalnya. Apa hubungannya kan tidak ada hubungan. Jadi gini, Iya, Prof. jadi Al-Farabi itu filsafatnya dikenal juga dengan filsafat mistik, terutama dalam hal emanasi tadi yang Bapak singgung di akhir tadi. Iya, iya. Mistik sering dikatakan mirip tasawuf, Hmm, sehingga sering campur aduk di situ. hmm, Kalau tasawuf itu mistik Islam, tapi kalau filsafat mistik itu Al-Farabi, beda itu. hmm, Seperti apa? Menfilsafati hal yang mistik itu Al-Farabi. Tapi hmm, kalau tasawuf yang mistik itu tasawuf diungkapkan dalam bahasa filsafat. Jadi hmm, beda sekali. Yang kedua, Al-Farabi itu teori terkenalnya adalah emanasi. Emanasi pertama dari Plato dilanjutkan abad 1 Hijriah oleh Plotinus. hmm, Kalau dalam kitab Arabnya tertulis Fulutin. Fulutin itu Plotinus. Kalau Plato Aflutin. Jadi kalau Bapak Ibu membaca naskah filsafat Islam dalam bahasa Arab, filsafat Yunani dalam bahasa Arab, itu Aflutin itu Plato, Fulutin itu Plotinus di Mesir hmm, abad 1 Hijrah. Itu punya teori tentang emanasi. hmm, Emanasi itu semesta tidak diciptakan dari ketiadaan, tetapi memancar dari Tuhan melalui pemancaran. hmm, Pemancaran itu begini, ada panas, berarti ada apa? hmm. Misalnya, siang ini panas sekali. Iya, Panas itu pancaran dari sinar matahari.
bukan sinar matahari menciptakan panas, bukan ya. Hmm. Jadi tiga-tiganya itu satu, panas, sinar, matahari itu satu kesatuan yang tak terpisahkan. Itu namanya emanasi. Oleh Plotinus, emanasinya Fulutin dulu gini. Plato kan umum emanasi. Lalu Plotinus emanasinya 4 tahap. Di Plotinus ya. Iya. Satu namanya tohen yang kita sebut Tuhan. Hmm. Tohen, dari tohen memancarkan namanya nous atau akal semesta. Dari akal semesta memancarkan soul atau jiwa semesta. Jadi Tuhan tidak memancarkan akal, tidak memancarkan jiwa, tidak menciptakan jiwa, tapi memancarkan. Dari soul memancarkan namanya matter, materi, air, udara, api, tanah. Itulah alam semesta tercipta dari yang namanya proses emanasi. Tinggalkan pikiran kun fayakun, tidak pernah ada, tidak pernah ketemu. Semuanya berproses. Ada proses emanasi, ada proses penciptaan. Kun fayakun itu teori-teori ilmu kalam. Hmm. Tuhan pengen apa? Kun fayakun jadilah gunung. Kun fayakun jadilah langit dan sebagainya. Itu tidak ada dalam filsafat. Semuanya emanasi. Baik, itu emanasi. Al-Farabi menjelaskan lebih dalam bingkai budaya Islam. Pertama, Allah, adanya hanya Allah. Nggak ada apa-apa selain Allah. Dari Allah yang imateri, non-materi, hanya menciptakan yang non-materi, yang sakral, yaitu namanya al-aql al-ula, akal pertama. Dari akal pertama sudah muncul dualisme, bukan esa lagi. Pemikiran akal pertama itu dua. Ketika akal pertama berpikir tentang Allah, muncullah akal kedua. Ketika akal pertama berpikir tentang dirinya, muncullah langit-langit. Terus seterusnya sampai akal ke-10 nanti muncullah planet-planet ya dan sebagainya. Untuk menunjukkan bahwa yang materi tidak muncul dari Allah secara langsung. Ini memang rumit untuk dipahami. Bapak Ibu kalau mau memahami, baca lagi, terus direnungi. Direnungkan dalam. Karena dijelaskan pun repot kan. Untuk menjelaskan bahwa planet-planet dan hal yang bersifat fisik itu muncul dari Allah secara tidak langsung melalui akal. Akal itu memunculkan akal dan yang dirinya sendiri memunculkan materi. Dari seluruh hal yang terkait Tuhan, jadilah akal, sifatnya imateri. Dan sebagainya. Memang itu rumit ya Bapak Ibu. Mikir ini, Bapak Ibu tidak bisa kerja itu. Ini di makalah ada tadi akal pertama, akal itu saya lewati, Bro. Khawatir nggak bisa Ya, dijelasin. padahal itu pemikiran paling penting. Pemikiran paling penting Al-Farabi di situ. Saya tadi menduga Pak Ihsan ini kayaknya bingung di teori emanasi. Karena itu
Apa agak sulit, Mang? Maka sedikit saya jelaskan supaya dapat dipahami. Nggak usah diseriusi ya, karena membuat pusing ini. Membuat pusing dan ngalamun. Cukup dimengerti, pernah kuliah, pernah diajarkan tuh. Teori akal gitu. Akal ke-10 sudah tidak memunculkan akal lagi. Dia memunculkan planet-planet, bulan, planet bumi dan sebagainya. Nah, saya jelaskan di sini. Tadi disebut akal mustafat kan? Ya kan Pak Isandri. Nabi, semua nabi menerima wahyu dengan akal mustafat. Akal mustafat itulah akal yang berhubungan dengan akal ke-10. Akal ke-10 dalam bahasa kita adalah Jibril, yakni malaikat yang membawa wahyu, yang sayap satunya di Ars, sayap satunya di planet bumi. Orang yang akal mustafatnya bagus, dia akan menerima wahyu, wangsit, ilham, dan lain-lain. Itu akal ke-10 yang disebut Jibril itu. Dengan akal mustafat. Makanya Nabi, para wali menerima ilham dalam kondisi meditatif. Perenungan. Tidak mungkin menerima wahyu ketika mendengarkan pengajian buka bersama. Tidak mungkin. Karena buka bersama itu sebenarnya hanya orang-orang lapar yang berkumpul. Bukan sebuah majelis ilmu. Coba lihat. Nabi-nabi itu menerima wahyu dalam kondisi bertapa. Kondisi meditasi. Nggak ada kan yang ngobrol gitu. Lebih-lebih kuliah. Lagi itu teori Al-Farabi yang kadang dikenal dan disebut tasawuf itu. Padahal ini teori mistik, yakni akal mustafat. Bedanya Nabi dengan para filsuf. Filsuf itu berjuang, Nabi itu tidak. Nabi itu terima wahyu, filsafat melalui pengembaraan spiritual. Jadi filsuf itu berjuang, Nabi itu tidak. Sama-sama terhubung dengan akal mustafat. Nah, disinilah poin penting dari pemikiran filsafat Al-Farabi. Lalu banyak dijelaskan teori-teori tentang indigo dan sebagainya oleh para generasi setelahnya. Orang bisa berhubungan dengan akal mustafat kalau bahasa kita otak kanan. Ya, ada pelatihan otak kanan, mata tutup, dia mampu melihat. Itu otak kanan. Penglihatan batin. Dalam bahasa India namanya cakra ajna. Yang terletak di antara dua alis. Cakra ajna baru aktif ketika orang itu rileks. Ketika orang itu kondisinya meditatif. Itu yang perlu menjadi tambahan penjelasan dari Al-Farabi dalam konteks kekinian. Sekarang itu teori Al-Farabi sebenarnya relevan untuk dunia pendidikan. Misalnya pendidikan dengan perenungan.
itu kan sudah tidak ada di dunia pendidikan kita. Padahal itu penting. Misal bapak ibu itu perintah ke anak didik, orangnya anak didik lupa, coba suruh merenung, berhenti, santai, ketemu. Kayak kita ya, cari kunci kemana-mana tidak ketemu, kita merokok, santai, baru ingat, oh kuncinya di bawah bantal. Itu otak kanan. Kalau untuk mikir matematis, itu otak kiri. Makanya otak kiri tanpa kanan, jadilah orang jadi stres. Padahal orang perlu rileks. Gambarannya, keterkaitannya di situ ya. Jadi Al-Farabi itu bapak filsuf mistik, kadang sering disebut tasawuf. Padahal itu tidak tepat karena genealoginya berbeda. Seperti bedanya Ken Norton, petinju Amerika, dengan Ken Arok, Raja Singasari. Sama-sama Ken, tapi tidak pernah ketemu, tidak ada urusannya. Gitu Pak Isan ya, taman saya itu. Terima kasih. Oke, siap, Prof. Ini sebenarnya kemarin itu pas sampai di sini, Prof, Ya, saya nggak bisa memahami hierarki wujud menurut Al-Farabi, Tuhan yang merupakan sebab keberadaan segenap wujud lainnya, para ya itu malaikat. mana sih Pak? Ini kan nanti sampai ada akal pertama, ini kan gitu, Prof. Nggih. Iya, Ada tabel-tabel ini akal kedua, wujud akal ketiga, bintang-bintang gitu, Prof. Nggih, nanti ya. iya. Itu yang saya maksud rumit Pak. Nah, cuma karena saya nggak paham, nggak tak masukin, Prof. Ini Oh maaf, ya Prof. nggak apa-apa Pak. Oke. Karena saya itu wajibnya untuk mahasiswa filsafat murni Pak. Tapi Gitu. kalau pendidikan, saya kasihan untuk memahami itu. Itu Bapak baca sebulan aja nggak paham itu. Oke, ini saya 2 pekan, Prof, bikin Al-Farabi ini, Prof. Iya, iya, nggak apa-apa Pak. Yang makanya yang penting saya kenalkan. Terima kasih, Itu Prof. rumitnya di situ. Akal-akal Oke, itu yang rumit. oke, oke. Isa al-ulum. Ya, monggo dilanjutkan diskusi yang lain tadi. Yang agak mudah dipahami. Nah, terus, Prof, penjelasannya eh, Ya, bisa lebih dipahami banyak jurnal ternyata ini maksudnya apa, terus akal Mustafa tadi menurut saya konsep yang menarik gitu gitu masih bisa. ya, ya, ya. Monggo teman-teman, boleh tanya, boleh diskusi, boleh berpendapat tentang Al-Farabi yang menarik di epistemologi, dan yang kedua tasawuf dalam tanda kutip gitu, ternyata cabang yang berbeda gitu. Maka kemudian saya nyari tasawufnya itu pokoknya ada jurnal Al-Farabi dan tasawuf gitu, terus saya Iya, masuk itu ini. perkiraan penulis jurnalnya. Zero. Gitu, terima kasih, Prof. Oke. Monggo teman-teman. Ya, Arif, Pak Ridwan, Kak Ros. Nampaknya pusing semua aja. Memang filsafat itu ilmu untuk melamun. Oh, gitu aja. Bertanya, Prof, mungkin malah dari saya. Karena Al-Farabi kan apa pengetahuan yang indrawi, rasio, dan filosofis gitu ya, yang dapatkan kebenaran dari cara berpikir filsafat. Sama kemudian yang Iya, keempat baru yang wahyu. Nah, kita mau mengkaji yang ini, Prof. Cara berpikir filsafat itu sebenarnya dasarnya seperti apa gitu, Prof? Kok panjenengan maaf bisa
ngerti banyak kayak gitu, padahal menurut kami rumit sekali tadi itu. Filsafat itu tiga, Pak. Eh, Satu, ontologi. Ontologi itu filsafat tentang ada, atau Arabnya al-mawjudat, atau the being. Satu pertanyaan saja rumit. Misalnya gini, apakah tidak ada itu ada, Pak Isan? Apakah yang namanya tidak ada itu ada? Ini saya bisa gak tidur Prof jawab ini. Nah, ya. Nah, itu aja sudah rumitnya minta ampun kan. Kedua, epistemologi. Itu filsafat pengetahuan. Asal usul pengetahuan seperti indera, akal, empiri, wahyu, intuisi dan sebagainya. Coba Pak Ihsan kalau pergi pakai motor atau mobil, pakai akal atau perasaan? Pakai perasaan Prof. Perasaan ya. Termasuk itu perasaan loh. Akal memang berfungsi, tapi ketika mengendarai tidak tiap langkah itu kita berpikir. Karena itu perasaan sudah jalan. Kadang perasaan itu lebih tajam ketimbang rasio. Ingat ya, menurut pengikut Al-Farabi, perasaan itu lebih tajam ketimbang rasio. Maka orang Jawa mengatakan firasat. Akalnya tidak ketemu, tapi kok hatinya bisa bilang begitu, itu firasat. Misalnya firasat mau nembus ya, beli cap gigi mau nembus misal. Firasat, akalnya nggak sampai. Firasat, itu firasat. Jadi sumber-sumber pengetahuan itu epistemologi. Kalau aksiologi itu filsafat nilai. Nilai itu hanya tiga. Baik buruk itu etika. Benar salah itu logika. Indah tidak indah itu estetika. Jadi kalau lagu, pikiran kita indah tidak indah. Atau gambar pemandangan, bukan benar atau salah. Benar atau salah itu logika. Itu pembagian filsafat. Ontologi, epistemologi, aksiologi. Lah, Al-Farabi itu termasuk filsafat ontologinya, filsafat mistik. Pada saat yang sama, dekat dengan yang namanya ilmu tasawuf. Yakni mistitisme dalam Islam. Di tasawuf itu mistitisme dalam Islam. Kalau Al-Farabi filsafat mistik. Buktinya mistik tadi itu akal 1, 2, 3 kan tidak terlihat. Itu namanya mistik. Itu loh singgungannya di situ sehingga orang menganggap ini adalah yang sama. Gitu Pak Ihsan, apalagi? Berarti sebenarnya Izin Pak Ihsan, eh, ada beberapa jenis pengetahuan yang tadi disampaikan ya menurut Al-Farabi itu baik pengetahuan indrawi, rasional, dan ilahi kan gitu. Apakah dalam sistem pendidikan yang saat ini kan gitu ya, dengan menggunakan kurikulum yang ada, ketiga pengetahuan ini sudah mencakup semuanya kan gitu. Dan kalau tadi disampaikan Prof. Samsul, untuk dunia pendidikan sekarang kan bagus ya, kan gitu. Dengan mengadopsi dari pengetahuan-pengetahuan di zaman dulu kan gitu. Itu aja sih. Ya, terima kasih sebelum ke Pak Ihsan. Bukan pendidikan kita yang bagus, pendidikan di Indonesia jujur ya,
ini tidak jelas. Apalagi gonta-ganti kurikulum ya gitu-gitu aja. Pendidikan terbaik menurut apa? UNESCO apa namanya? Badan PBB itu apa? UNESCO, Prof. UNESCO ya, adalah Finlandia yang 1 minggu hanya 5 jam. Ingat ya, 1 minggu hanya 5 jam. Kalau di Indonesia tiap hari berapa jam? Jam 1 ya, itu. Makin tidak jelas. Itu artinya pendidikan di Indonesia ini gagal. Indonesia tidak menjadi destinasi pendidikan mahasiswa asing. Nggak ada destinasi. Bahkan Malaysia pun yang dulu di bawah Indonesia sekarang itu di atas Indonesia. Itu loh maksud saya jadi nggak percaya dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Jamnya ditambah, tapi hasilnya kok sama. Kenapa Israel itu maju? Penduduk Israel itu 23% seorang dokter. Ingat, 23% penduduk Israel bergelar dokter. Bayangkan. Makanya negara kecil dikeroyok negeri-negeri Arab, tapi tetap jaya. Karena betul-betul orang-orang pendidikan tinggi semua. Israel, yang kedua Korea Utara itu penuh dengan dokter. Itu yang kita nggak bisa berharap dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Termasuk UIN ya. Kita berharap itu kepada ahli-ahli yang dikeluarkan misalnya UI, UGM, gitu-gitu. Ahli-ahli. Kalau UIN, coba ahli MPI, maaf ya, itu mau apa coba? MPI ya, jujur ya, saya itu nggak suka dengan prodi S3 MPI itu. Itu omong kosong semua. Hanya proyek orang-orang intelek. Terus bagaimana Prof dengan kita kabarnya Prof? Makanya kemarin saya sampaikan, Bapak perlu doktor. Ilmunya Bapak tidak berguna. Paham ya maksud saya? Dokternya saya dukung 100%. Ilmunya MPI nggak berguna. Tidak berguna misalnya Kaprodimu MPI itu Pak Purwanto. Nggak punya karya untuk masyarakat. Mandul nih. Itu Prodimu loh ya. Prof. Purwanto itu ilmunya tidak ada yang berguna. Jujur ya. Apalagi wadirmu siapa itu? Itu tidak berguna, itu sama. Itulah yang saya menentang lembaga pendidikan hasilnya tidak berguna. Ya kalau mau sampaikan aja. Saya nggak takut. Jadi ilmu-ilmu tidak berguna, gunanya hanya untuk biar eksistensi pasca aja. Termasuk ilmunya direktur pasca, tafsir, nggak ada gunanya. Cukuplah Indonesia itu satu aja. Pak Quraisy Shihab, bukunya sudah dibaca oleh semua orang. Dan orang-orang lebih suka baca tafsir, ngaji tafsir, tafsir kuno. Jadi yang laku itu tafsir kuno itu. Di pondok tafsir-tafsir itu.
Tapi yang modern, Pak Kuro siap diterima oleh orang-orang pondok. Cukup itu. Makanya kalau banyak itu ahli tafsir tidak berguna. Ngopo ngebabai jagat, ngarang buku babai jagat. Mending buku manajemen untuk kaya gitu jelas. Kayak tafsir Nusantara untuk apa? Jadi banyak ilmu tidak, maaf ya, banyak ilmu tidak berguna. Mending baca tafsir, tafsir Jalalain, tafsir Al-Ibris, tafsir Ibnu Katsir, dan sebagainya. Jelas, apapun isinya jelas. Ketimbang buku-buku yang dikarang oleh dokter-dokter sekarang. Indonesia itu tidak butuh ulama tafsir baru. Pak Quraisy siap itu sudah cukup, satu aja sudah mencukupi. Kalau terlalu banyak malah tidak berguna. Toh kenapa orang awam tidak mau terima tafsir model gitu? Orang podokan juga tidak terima karena ada yang dikarang oleh para ulama dulu dan sebagainya. Itu loh. Dunia pendidikan tidak paralel dengan kebutuhan masyarakat. Gitu. Jadi Bapak boleh kecewa dengan MPI, tapi jangan kecewa dengan proses menjadi seorang dokter. Gitu loh. MPI itu ilmu gombal. Saya kuliah lagi gratis pun tidak mau. Karena ilmunya itu betul-betul tidak ada yang berpengaruh. Coba telusuri apakah Prof. Purwanto punya peran dalam memajukan dunia pendidikan, punya teori pendidikan, nggak ada. Dia hanya pemerhati pendidikan. Itulah yang membuat perguruan tinggi berada di Menara Gading, nggak ada hubungan dengan kebutuhan masyarakat. Yang perlu dicatat itu. Saya pun sampai sekarang, ya Pak, selain di perguruan tinggi, saya aktif di Ormas, LSM, untuk apa? Agar ilmu itu bermanfaat dan berkelanjutan. Ketimbang hanya jadi orang kampus, plonga-plongo, ilmunya tidak berguna. Itu loh. Apa mau khutbah pakai ilmu tafsir? Nggak ada yang dengar. Dan sebagainya. Begitu Pak, makasih. Oh, menarik sekali. Monggo, Iya, terbaik ya. Iya, kalau yang saya baca di jurnal itu seminggu 5 jam di dalam kelas. Yang lain itu di luar kelas itu Pak. Itu masuknya 5 hari, tetapi di kelas itu hanya 5 jam selama seminggu. Yang lain itu istilahnya sekarang ada belajar mandiri, belajar outing class dan sebagainya. Jadi kalau biologi itu misalnya, maka di kebun binatang sambil rekreasi. Makanya sekarang anak orang-orang Jos sekolahnya homeschooling apa? Ya, homeschooling ya. Lah itu tiru-tiru itu sebenarnya. Homeschooling.
anak-anak orang Cina yang punya toko-toko itu banyak yang homeschooling. Itu dibuat sesantai mungkin, bukan kurikulum yang bertumbuk-tumbuk ya. Itu yang saya tahu. Risetnya itu tahun 2021. Risetnya tadi yang UNESCO tadi tahun 2021. Dan juga disampaikan oleh siapa nih? Saya lupa. Apakah Mbak Maya Romantir atau yang meninggal kemarin siapa? Dokter itu, artis itu, Marisa Haque. Marisa Haque, Prof. Ya, saya lupa apakah disampaikan juga oleh Marisa Haque atau Maya Romantir. Dulu dia seminar di mana-mana, keliling, menjelaskan tentang jam kuliah yang efektif. Kemudian oleh Menteri Pendidikan waktu itu ya, siapa lagi saya lupa. Kuliah itu hanya 120 SKS dari yang sebelumnya 144 kalau nggak salah. Berkurang banyak SKS-nya. Itu maksud saya, ilmu itu berkembang terus seperti itu. Nah, Cak Nun itu pinternya melebihi profesor, tapi dia tidak S1. S1 nggak lulus, minus skripsi. Itu loh yang saya maksud, orang cerdas dilahirkan dari perenungan. Di sini teori Al-Farabi masuk. Kalau beban sekolahnya besar, yang terjadi adalah otak itu hang. Jadilah nanti para doktor, profesor yang ilmunya tidak berguna. Karena yang penting adalah gelar profesor, doktor, dan sebagainya. Gitu Pak. Ini maaf nih kalau nggak cocok boleh ya. Ini saya suka ngomel gini. Menarik, Prof. Ada perspektif baru. Iya. Saya itu berpaham dekonstruksi. Kayak yang ditulis Pak Amin Abdullah dalam postmodernisme. Segala sesuatu itu harus dekonstruksi. Tidak cukup rekonstruksi. Rumah kalau jangan rekonstruksi. Jangan dibangun, tapi robohkan dulu, baru bangun yang baru. Itu postmodernisme. Robohkan dulu rata, baru bangun yang baru. Bukan peot-peot, ditambal sulam, jadikan rumah tinggal, itu namanya rekonstruksi. Bahaya itu bagi masa depan. Harus dekonstruksi. Betul-betul dirobohkan, dibangun lagi. Gitu Pak. Itu aura-auran saya, jangan ditiru. Kalau dosa biar saya tok. Tapi segala yang saya sampaikan boleh dilihat kenyataannya. Boleh dilihat. Oke, mau lanjut? Monggo lanjut. Izin Zoom-nya hanya sampai jam 14.30 nggih. Oke. Batasan waktunya nggih. Maaf. Izin bersharing, Prof. Iya. Tadi pertanyaannya Mbak Fitria tadi terkait pendidikan kaitannya sama epistemologi Al-Farabi. Jadi saya melihat
Kan kalau Al-Farabi perolehan pengetahuan kan ada indrawi, kemudian habis itu rasio, filosof, baru kemudian ilahi gitu, gitu. Jadi pendidikan di Indonesia nampaknya belum sampai ke tahap filosof, membiarkan anak-anak untuk berpikir gitu. Bahkan di Al-Farabi yang menarik Iya. itu membedakan antara anak yang nggak mau belajar dan mau belajar. Baru yang mau belajar itu ke indrawi, terus kemudian di rasionya. Nah, pendidikan kita itu sampai rasio, tapi tidak memberikan kesempatan untuk berpikir sampai filosofis. Oh, Apalagi jauh, Pak. Betul, betul. Hanya nah, rasional, betul. Mentok. ya gitu, bro. Oke. Makanya tidak ada yang namanya perenungan-perenungan. Termasuk di pendidikan agama. Gagal loh ya. Buktinya apa? Makin banyak pengajian, tapi kejahatan juga semakin merajalela. Dari situ bisa diambil pelajaran bahwa pengajian itu tidak bermanfaat. Kecuali orang ngaji ya. Orang sejak dulu saya nggak suka pengajian, tapi saya suka orang ngaji. Ngaji itu serius. Kalau pengajian itu kumpul-kumpul hanya gedebus. Apalagi pengajian ibu-ibu. Yang penting bawa gelang yang banyak. Baik, ibu Maaf ya, kalau ini bukan Bilangnya nggak ibu-ibu, punya, mbak-mbak. Prof. Kalau ibu-ibu desa itu mau rapat RT saja, mau pengajian RT itu pakai gelang 5 kilo. Ada yang 10 kilo ya. Bajunya baru kelap-kelip Nggak punya dan gelang. sebagainya. Itu mencetak generasi yang goblok. Kelihatannya pengajian, kelihatannya pengajian, tapi namanya goblokisasi. Iya, bro. Itu fakta. Termasuk sholawatan yang di lapangan kecil gini. Itu bukan bersolawat, itu pamer. Beda kalau sholawatan ke majelis kecil, ke suruh-suruh, ya sholawatan. Tapi kalau sholawatan kok besar-besaran di lapangan, itu persis kampanye itu. Naik truk di lapangan. Pasti IQ-nya rendah. Demi Allah, pasti itu. Yang naik truk ke lapangan, joget-joget selawatan. Apalagi siapa itu yang berlari? Gus Ali, Gondong, Gus, Gus Tae itu. Tidak bawa manfaat tuh. Itu namanya Gus Tae itu. Juga gayanya Mafia si solawat, bro. mafia sholawat ya. Mafia sholawat Gus Tae itu. Itu kalau saya itu gila nih itu. Udah patut jadi penceramah. Termasuk Miftah. Miftah itu omong kosong. Wong taim aja jadi Miftah itu gaya itu. Namanya aja ndak ilmiah. Taim. Kalau ilmiah namanya tain pakai non, mustain gitu. Bukan taim pakai mim. Pasti IQ rendah itu. Miftah itu sebenarnya goblok kan. Tapi dia rambutnya gondrong untuk menutupi kegoblokan dia itu dan sebagainya. Mubalek yang medsos yang bagus betul-betul ahli menurut saya adalah misalnya dari Lasem itu ya Gus siapa dari Lasem Gus Ba betul-betul ilmiah betul-betul ahli kitab kuning bahasa Arabnya bagus penjelasannya bagus maka Pak Kures itu pun hormat kepada Gus Ba ilmunya mantap. Kalau Miftah itu patutnya dangdutan ya dan sebagainya. Itu orang-orang tidak bermutu itu. Jadi kalau Gus Bah itu saya kagum dengan keilmuannya. Bisa ini keilmuannya begitu luas ya, ahli betul ya.
timbang Miftah ya. Itu kok bisa dipanggil Gus gimana itu kan? Saya boleh komen, Prof? Ya, Ada waktu 5 menit, Prof. ya, monggo. Nah, ini Saya juga komen. hanya aur-auran saya saja, Prof ya. Ya, Eh, suaranya mati, Pak. di, Maaf, Pak, suaranya mati. di sekarang Iya, diulang, suaranya Pak. Tadi, ada nggak? tadi suaranya putus-putus tadi. Iya, iya. Sekarang sudah ada nggak? Suaranya ada Sudah, sekarang? sudah. Ya. Oh ya. Jadi saya mau ngasih penekanan saja ke makalah Mas Ihsan tadi terkait epistemologi Al-Farabi gitu. Kenapa tidak di makalah itu teori epistemologi itu ditarik ke dalam metode pembelajaran eh, Islam gitu. Jadi filsafat pendidikan Islam itu kan realitasnya bagaimana eh, pendidikan Islam bisa mengadopsi teori-teori filsafat diantaranya epistemologi itu gitu. Eh, saya punya asumsi seperti ini gitu bahwa epistemologi itu kan bertalian dengan asal usul sesuatu, betul ya, Prof? Pengetahuan sesuatu. Iya, ya. Jadi asal usul pengetahuan gitu. Nah, sehingga di sini tentu saja akan ada proses mengolah objek pengetahuan, jadi asal pengetahuan tadi, sehingga menjadi sebuah pengetahuan yang utuh gitu maksudnya. Iya, Nah, dalam hal ini tentu saja ketika proses mengolah objek pengetahuan tadi sehingga jadi pengetahuan yang utuh itu akan melibatkan dua dimensi. Dimensi pertama dimensi penginderaan gitu, yaitu proses mendapatkan informasi tentang suatu objek tanpa melakukan kontak fisik langsung dengan objek bersangkutan. Itu penginderaan. Lalu yang kedua dimensi pengamatan, yaitu proses pengumpulan data dengan cara melihat, merasakan, dan merekam secara langsung suatu peristiwa, objek atau fenomena yang sedang terjadi. Nah, pada dimensi pengamatan ini maka ada syarat-syarat yang harus diwujudkan, diantaranya fisik atau kealaman, Prof. Yang dimaksud bahwa objek itu kan menimbulkan stimulus, menimbulkan rangsangan. Kemudian ya, betul. stimulus atau rangsangan itu mengenai alat indera atau reseptor. Itu kan maka itu disebut dengan fisik atau kealaman. Lalu yang kedua unsur fisiologik, di mana stimulus atau rangsangan tadi yang diterima oleh alat indrawi dilanjutkan oleh saraf otak ke sensorik otak tersebut sehingga masuk ke unsur yang ketiga, yaitu fisiologik, bahwa proses di otak setelah diolah kemudian ditransfer sehingga individu dapat menyadari apa yang diterimanya. Nah, bangunan sistem proses penginderaan pengamatan ini gitu bisa tidak kita adopsi menjadi salah satu metode pembelajaran gitu. Nah, sehingga terjadilah harmonisasi antara filsafat dengan manajemen pendidikan Islam. Itu yang saya maksud. Gitu, Prof. Iya, ya. Ya, monggo Pak Ihsan. Pertanyaannya sulit ini, tapi eh, secara umum yang menarik saya dapat clue yang tidak ada di pendidikan mungkin waktu di pesantren atau saat kuliah di umum atau di kurikulum pendidikan ada dua hal yang saya tangkap di epistemologi Al-Farabi tapi tidak diterama membedakan antara siswa yang mau belajar dan tidak mau belajar. Kalau kita di kelas misalnya pelajaran bahasa Inggris, pelajaran fisika, kurikulum harus selesai.
mau siswa mau belajar atau tidak mau belajar itu pokoknya ya saya gurunya ngajar terserah kayak Prof tadi pengajian itu kan mau mau dengerin mau nggak dengerin itu nggak dipikir gitu kayak pokoknya yang penting kita nyampaikan. Tapi kemudian di Al-Farabi ini membedakan antara siswa yang mau belajar dan tidak mau belajar. Kemudian yang indrawi atau pemerolehan informasi melalui indrawi itu masih sama karena kita ada praktikum, ada pembelajaran auditori yang kita bercerita atau visual, kita presentasi pakai PowerPoint, pakai Canva atau kinestetik percobaan itu masih ada. Kemudian yang ketiga secara epistemologi rasio. Rasio masih ada, kita ngajarkan rasio, kita ngajarkan ini itu masih ada. Cuma yang filosofis itu menjadi catatan pendidikan dan terima kasih Prof atas kesempatan membedah makalah ini sehingga kita tercerahkan untuk memberikan kesempatan kepada murid-murid kita untuk sampai berpikir di ranah filosofis kalau dia mau gitu gitu. Jadi ada kesempatan untuk merenung, ada untuk kesempatan refleksi. Saya kemarin setahun yang lalu tadi banding ke Kolese Loyola, itu sekolah Jesuit. Ternyata kebiasaan refleksi itu menjadi kebiasaan sekolah. Jadi jam 2 siang, seluruh dari cleaning service sampai pastor tertinggi, guru semuanya diam kemudian berefleksi. Nah, iya bagus. Itu diterapkan, Prof. Maka kemudian Kolese Loyola itu jadi salah satu sekolah terbaik di Indonesia dan kemarin kami studi banding itu. Tapi nampaknya budaya refleksi itu belum menggerakkan, belum menjadi sesuatu yang penting. Tapi setelah pembelajaran ini, Prof, kuliah ini, maka terima kasih dikasih kesempatan untuk belajar filsafat Al-Farabi. Ternyata pengetahuan filosofis itu pengetahuan yang sering kita lupakan kepada murid-murid kita, terutama untuk yang sudah mulai kelas atas atau mungkin kelas bawah pun juga perlu merenung, berpikir gitu. Iya. Penyerahannya, Prof. Namanya apa? Refleksi. Oke, kalau di Loyola refleksi, Prof. Ya, apapun namanya, yang penting itu adalah perenungan. Merenung itu di mana, Pak? Di mana Kolese Loyola, Prof, Semarang. Oh, Semarang. Kolese Loyola, sekolah Katolik, Prof, itu SMA Katolik. Itu namanya, Pak, perenungan atau kontemplasi. Dengan diam, rileks, itu otak kanan yang bekerja. Sama dengan sekolah Kristen di Magelang, di Brito. Itu ada pelajaran kontemplasi, isinya hanya merenung, apapun itu. Menghasilkan anak-anak yang cerdas itu, di Brito itu. Itu sama, Prof. Satu manhaj gitu kalau apa. Oh ya. Kolese namanya Kolese, sekolah katekisme. Oh, Kolese namanya. Nah, itu masuk kalau dalam istilah Al-Farabi. Epistemologinya adalah epistemologi pengembangan otak kanan, kontemplasi. Itu filosofis dan menemukan kebenaran. Nah, kalau di sekolah Islam kok saya lihat nggak ada, adanya malah sekolah Kristen gitu loh. Padahal itu warisan dari Al-Farabi kita punya, tapi malah dipakai orang lain. Ya. Saya satu lagi ya. Bedanya agama dan filsafat itu sederhana. Filsafat itu banyak pertanyaan yang tidak ada jawaban. Agama itu banyak jawaban yang tidak ada pertanyaan. Misalnya, kata Roma, katakan Tuhan itu satu. Sopo sing tekod, mana pernah ada orang bertanya berapa jumlah Tuhan. Kenapa Roma Irama mengulang-ulang terus? Katakan Tuhan itu satu. Itu jawaban yang tidak ada pertanyaannya. Kalau filsafat banyak pertanyaan yang jawabannya tidak ketemu. Setiap ketemu ada pertanyaan lagi
terus menerus sampai tidak ada ujungnya. Jadi mubalik itu, maaf, banyak menjawab hal-hal yang tidak pernah ditanyakan. Paham ya? Iya, Prof. Banyak menjawab pertanyaan hal-hal yang tidak ada pertanyaannya. Jadi mau ngomong apapun ya sudah. Itu perbandingannya. Gimana, maaf, ketawa terus, Prof. Iya, ya. Nggih, Prof. Paham, Prof. Bro. Oke. Monggo kemudian saya kembalikan ke Mbak Fitria, ketua kelas, monggo. Atau cukup, pripun? Sudah semua, tidak ada pertanyaan lagi. Sudah Cukup, ya. cukup nih, Prof. Iya ya. Ya, terima kasih Pak Ihsan yang sudah presentasi. Karena memang akses Zoom pada minggu ini itu terbatas, jadi kemarin dibatasi hanya sampai dengan pukul 14.30. Saya kira perkuliahan pada siang sampai dengan sore hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur Terima suwun, matur kasih suwun. Prof. Samsul arahannya Yes. dan semangat untuk kita semuanya. Saya keluar ya. Oke, atur Iya, suwun. Prof. Oke, Prof.